Kepala Desa ungkap kecurigaan awal pembunuhan satu keluarga di Lampung. EW berumur 38 tahun, tersangka pembunuhan sekeluarga di Wekanan, Lampung, tercatat 2 kali menjual lahan milik korban. Penjualan lahan tersebut mengundang curiga warga. Apalagi warga tidak pernah melihat lagi Zainuddin berumur 78 tahun beraktivitas di desa. Korban terakhir terlihat pada Oktober 2021. Tersangka pembunuhan sekeluarga di Wekanan masih memiliki hubungan keluarga dengan korban. Kepala Desa Margajaya, M. Yani, membeberkan tindakan tersangka menjual 2 lahan korban diketahui sekitar sebulan setelah korban Zainuddin berumur 78 tahun tidak terlihat beraktivitas. Pak Zainuddin tidak terlihat di masjid seperti biasa. Terus kami tanya ke EW, tersangka, dijawab, Pak Zainuddin lagi meladang ke gunung. Kata M. Yani, Kamis 6 Oktober 2022. Sebulan kemudian, November 2021, tersangka EW diketahui menjual sebidang tanah milik korban Zainuddin. Warga yang curiga lantas menanyakan alasan tersangka EW menjual lahan milik Zainuddin, ayahnya. M. Yani menjelaskan saat itu tersangka EW mengaku disuruh ayah menjual lahan guna membayar hutang. Sebulan kemudian, Desember 2021, tersangka EW diketahui menjual lagi lahan lainnya milik korban Zainuddin. Tindakan EW menjual 2 lahan ayah kandungnya kemudian diketahui oleh Juanda berumur 26 tahun, adik tiri EW. Juanda yang pulang dari merantau diketahui sempat bertengkar dengan tersangka EW terkait harta ayah mereka Zainuddin. Masalah warisan. Pembunuhan sekeluarga di Wekanan diduga dilatari pelaku dan korban yang bertengkar soal warisan. Dugaan pelaku dan korban yang bertengkar karena warisan itu dibeberkan Polres Wekanan dalam ekspos kasus di Mapolres setempat Kamis 6 Oktober 2022. Motif pembunuhan sekeluarga di Wekanan ini diduga karena pelaku dan korban bertengkar menyangkut masalah warisan, kata Kapolres Wekanan AKBP Teddy Rahesna. Kasus pembunuhan sekeluarga di Wekanan itu mencuat setelah adanya laporan orang hilang. Kapolres Wekanan AKBP Teddy Rahesna mengungkapkan laporan orang hilang tersebut masuk pada 1 Juli 2022. Dalam laporan, orang hilang itu bernama Juanda berumur 26 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga Kampung Margajaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Wekanan. Juanda tidak diketahui keberadaannya sejak 24 Februari 2022. Adalah kepala desa setempat yang awalnya berkoordinasi dengan Polsek Negara Batin soal laporan orang hilang ini. Dari hasil penyelidikan, Juanda diduga kuat dibunuh. Selain Juanda, ada 4 orang lainnya yang juga tidak diketahui keberadaannya. 2 orang diantaranya adalah pasangan suami istri Zainuddin dan Siti Romlah. Siti Romlah diketahui adalah ibu kandung Juanda, sementara Zainuddin adalah ayah tiri Juanda. 2 orang lainnya yang juga dinyatakan hilang adalah Wawan Wahyudin dan Zahra. Wawan Wahyudin adalah anak kandung Zainuddin. Dikubur di kebun. Mendapat laporan tersebut, Polsek Negara Batin melakukan penyelidikan. Hasil sementara penyelidikan tersebut, beberapa orang yang hilang diduga kuat dibunuh. Penyelidikan kemudian mengarah kepada seorang terduga pelaku. Kapolres Wekanan AKBP Teddy Rahesna membeberkan tim Polsek Negara Batin awalnya mengamankan seorang terduga berinisial DW pada Rabu 5 Oktober 2022 sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tim Polsek Negara Batin lalu meminta keterangan kepada DW. Hasilnya, DW mengakui telah membunuh Juanda. Korban Juanda dibunuh dengan cara dipukul lehernya menggunakan besi yang panjangnya sekitar 1,5 meter ketika korban sedang tidur di dalam rumah. Korban diangkut menggunakan mobil pick-up dibawa ke areal kebun dan dikubur oleh tersangka, ujar Kapolres Wekanan AKBP Teddy Rahesna. Dari pengembangan terhadap DW, tim Polsek Negara Batin lalu mengamankan EW, ayah kandung DW. Hubungan 2 pelaku ini adalah anak dan ayah kandung, imbuh AKBP Teddy Rahesna. Adapun korban Juanda adalah adik tiri dari EW. Berikutnya, DW diminta menunjukkan tempat korban Juanda dikubur.
Tim Polsek Negara Batin bersama perangkat kampung setempat kemudian mendatangi tempat di kuburnya Juanda. Dari pemeriksaan, tersangka juga membunuh Zainuddin, Siti Romlah, Wahyudin, dan Zahra. Keempat korban diduga dibunuh sekaligus dalam satu waktu. Jasad 4 korban kemudian dibuang ke sumur yang sudah digunakan sebagai septic tank di belakang rumah korban. Atas perbuatan tersebut, kedua tersangka dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman pidana maksimal 15 tahun penjara. Namun, apabila dari hasil pemeriksaan berikutnya kedua tersangka diduga kuat melakukan pembunuhan berencana, maka keduanya bisa dijerat pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup. Adapun barang bukti yang disita berupa sebatang besi sepanjang sekitar 1,5 meter, 1 unit ponsel, dan sebilah kapak.